H55, nystagmus and other irregular eye movement. Nystagmus dan gerakan mata yang tidak teratur lainnya. Definisinya yaitu nystagmus adalah suatu kondisi ketika salah satu atau kedua bola mata bergerak secara cepat dan tidak terkendali. Bola mata yang bergerak secara tak terkendali tentu akan mempengaruhi penglihatan. Kemampuan untuk berfokus dan keseimbangan tubuh pun akan dapat terganggu. Akibatnya, kedua mata tidak dapat melihat objek dengan baik. Tentunya, penglihatan akan berkurang. Sebenarnya hal ini itu dapat mempengaruhi keseimbangan koordinasi. Selanjutnya yaitu patofisiologi dari nystagmus. Nah, nystagmus itu dapat timbul jika ada permasalahan di salah satu bagian tersebut atau juga mengalami kerusakan akibat peradangan di otak seperti stroke dan cedera kepala. Penyebab pasti nystagmus itu tidak diketahui, tetapi dianggap terkait dengan kelainan pada sistem vestibular yang bertanggung jawab atas keseimbangan atau batang otak yang bertanggung jawab untuk gerakan mata. Nah, obat-obatan tertentu dan pengguna alkohol itu juga dapat menimbulkan pergerakan mata yang tidak dapat terkendali walaupun kejadiannya sangat jarang. Penyebab lain yang dapat menimbulkan nystagmus adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor genetik. Yang kedua, kurangnya perkembangan mengontrol pergerakan mata sejak lahir. Yang ketiga, masalah mata seperti katarak, strabismus, dan gangguan refraksi yang tinggi seperti rabun jauh dan astigmatisme. Yang keempat adalah penyakit seperti multiple sclerosis atau Meniere's disease. Yang kelima, albinisme, dan yang terakhir yaitu gangguan pada telinga bagian dalam. Nystagmus pada bayi itu ada dua jenis. Yang pertama, nystagmus infantil, yaitu masalah kesehatan ini muncul pada beberapa bulan pertama setelah lahir, dapat disebabkan oleh masalah dengan mata sendiri. Yang kedua, acute nystagmus, itu yang didapat di kemudian hari. Nystagmus yang terjadi akibat adanya gangguan pada labirin. Gangguan penglihatan ini bisa berkembang di kemudian hari pada orang dewasa atau bisa juga saat masih anak-anak. Yang selanjutnya yaitu gejala pada nystagmus. Yang pertama, gejala nystagmus yang paling terlihat jelas yaitu bola mata bergerak dengan cepat dan penderitanya itu tidak dapat mengontrol pergerakan tersebut. Yang kedua, pergerakan bola mata akibat kondisi ini dapat mengarah ke kiri, kanan, atau horizontal, atas bawah atau vertikal, atau juga memutar. Nah, gejala-gejala tambahan lainnya itu seperti mata lebih sensitif terhadap cahaya, pusing, kesulitan melihat dalam gelap, dan penglihatan terganggu. Dan yang terakhir ada gerakan mata yang tidak teratur lainnya. Selain nystagmus, ada beberapa jenis gerakan mata yang tidak teratur lainnya. Termasuk yang pertama ada opsoklonia, adalah gerakan mata yang cepat dan kacau. Ini tuh sering dikaitkan dengan kondisi neurologis seperti encephalitis. Dan yang kedua itu ada flutter mata, adalah gerakan mata yang cepat, berulang, dan seperti getaran. Ini tuh sering dikaitkan dengan kondisi neurologis seperti multiple sclerosis. Dan yang terakhir ada nystagmus spasmus, adalah gerakan mata yang lambat dan konjugat, atau kedua mata bergerak ke arah yang sama. Ini sering dikaitkan dengan kondisi neurologis seperti stroke. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kode H57, yaitu Other Disorders of Eye and Agnesa, yang merupakan kategori yang mencakup tentang kelainan berbagai masalah kesehatan yang dapat terjadi di mata ataupun struktur terkait di sekitarnya.
Kode ini ada 4 subkode, yaitu H57.0, poin 1, poin 8, dan juga poin 9. Di sini saya mengambil H57.0, yaitu anomalies of papillary function, yang merupakan kelainan atau keadaan abnormal pada fungsi pupil. Anomali fungsi pupil ini mengacu pada berbagai kelainan yang dapat mempengaruhi ukuran, bentuk, dan juga reaktivitas pupil itu sendiri. Nah, anomalies of papillary function ini dapat disebabkan oleh kelainan bawaan, cedera mata, sindrom, perlekatan antara iris dan lensa, ataupun kondisi medis tertentu. Pada anomali pupil ini ada berbagai contoh seperti sindrom Horner, adapun anisokoria. Di sini saya mengambil penyakit anisokoria sebagai contohnya. Nah, anisokoria sendiri merupakan kondisi di mana perbedaan ukuran pupil lebih dari 0,5 mm dan dapat disebabkan oleh berbagai kondisi seperti trauma, infeksi, atau penyakit saraf, serta penggunaan obat-obat tertentu yang dapat mempengaruhi fungsi pupil itu sendiri. Untuk gejalanya, ada ukuran kedua pupil yang berbeda jauh, ada gangguan penglihatan, dan juga gejala-gejala lainnya yang tergantung pada penyebab anisokoria sendiri. Penyebabnya ada cedera pada mata, pada otak, bisa terjadi karena tumor ataupun infeksi, karena operasi medis, atau juga disebabkan oleh penggunaan obat yang dapat mengganggu sistem autonomic nervous system. Patofisiologis anisokoria sendiri, dari sudut pandang saraf otonom, sistem parasimpatis dapat menyempitkan iris, sedangkan saluran simpatis yang secara anatomis berbeda, yaitu melebarkan iris. Sistem simpatis dimulai dari hipotalamus, turun melalui batang otak termasuk medula lateral, dan masuk ke sumsum tulang belakang untuk bersinapsis di pusat ciliopinalis vaguolar pada tingkat C8-T1. Dengan neuron orde kedua kemudian keluar dari akar saraf C8-T1, berjalan di atas apeks paru-paru dan naik ke ganglia cervix. Neuron orde ketiga meninggalkan ganglia cervix superior untuk naik sebagai plexus di sekitar arteri carotis interna melalui sinus cavernosus, di mana serabut yang diperuntukkan bagi dilator pupil dan otot molar pada kelopak mata berjalan bersama saraf trigeminal melalui visura orbita superior menuju orbit. Selanjutnya, serabut parasimpatis berjalan dengan okulomotor, yaitu saraf kranial 3, melintasi sinus cavernosus dan masuk ke orbita melalui celah orbita superior untuk bersinapsis di ganglia ciliaris. Saraf ciliaris pendek kemudian menginervasi sphincter iris dan otot-otot akomodasi pupil. Baik, kode selanjutnya adalah kode H58 asteris atau Order Disorder of Eye and Athexa in Disease Classified Elsewhere, yang merupakan kategori gangguan penyakit lain yang ditentukan pada mata dan athexa di dalam penyakit yang terklasifikasi di tempat lain. Untuk kelompok kami di sini menggunakan kode H58.8 asteris yang merupakan penyakit syphilitic oculopathy not elsewhere classified. Di sini pengertiannya adalah menggambarkan gangguan pada mata yang terkait dengan sifilis atau penyakit menular seksual. Sifilis merupakan infeksi menular seksual atau IMS yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Untuk patofisiologi dari kode H58.8 asteris yaitu sifilis melibatkan infeksi bakteri Treponema pallidum yang umumnya ditularkan melalui kontak dengan mukosa atau kulit pasien yang terinfeksi pada saat hubungan seksual. Syphilitic oculopathy merupakan manifesting dari sifilis. Ini dapat mempengaruhi bagian manapun dari mata, termasuk kelopak mata, konjungtiva, kornea, iris, uvea, syaraf optik, dan retina. Terdapat 4 tahapan ketika terinfeksi bakteri Treponema pallidum. Yang pertama, sifilis dimulai dengan munculnya luka di alat kelamin. Jika tidak diobati akan lanjut ke tahap 2. Tahap kedua melibatkan luka di tubuh.
seperti bibir dan mulut, dengan gejala seperti ruam, demam, dan pembengkakan kelenjar getah bening. Jika tidak diobati, sifilis dapat memasuki tahap yang ketiga, yaitu tahap laten. Di tahap ini, sifilis sudah berlangsung selama 12 bulan dan akan menetap bertahun-tahun di tubuh penderitanya. Ketika bertahun-tahun tidak diurus, sifilis akan menuju tahap terakhir, yaitu tahap tersier. Dalam tahap ini, sifilis memengaruhi berbagai organ seperti otak, jantung, pembuluh darah, hati, tulang, sendi, syaraf, bahkan mata. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kode Dagger-nya, yaitu A52.7 Dagger, Other Symptomatic Late Syphilis. Adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai gejala dan tanda yang dapat terjadi pada orang dengan sifilis lanjut. Maka, kode A52.7 Dagger, H58.8 Asteris merupakan sifilitik okulopati dengan stadium lanjut yang tidak diobati. Terdapat beberapa gejala umum, yaitu yang pertama penglihatannya kabur, yang kedua ada floater, yaitu bayangan benda kecil seperti titik atau garis yang dapat dilihat mengambang dan melayang-layang pada lapang area pandang di mata, seperti pada gambar. Terus selanjutnya ada nyeri mata, ada kemerahan, sensitivitas terhadap cahaya, dan kehilangan penglihatan. Berikutnya H59, Post-Procedural Disorder of Eye and Anexa Not Elsewhere Classified, atau gangguan pasca operasi pada mata dan aneksa yang tidak diklasifikasikan di tempat lain. Definisinya merujuk pada kondisi medis yang terjadi setelah seseorang menjalani operasi pada mata dan struktur terkait mata, namun tidak termasuk dalam klasifikasi tertentu lainnya. Di sini saya mengambil contoh di ICD, yaitu H59.0 atau keratopati bullous aphakic following cataract surgery. Definisinya yaitu suatu kondisi di mana terjadi penumpukan cairan atau edema pada lapisan kornea mata yang diakibatkan oleh penurunan jumlah sel endotelium kornea. Merupakan komplikasi setelah operasi katarak pada pasien yang tidak melakukan pemasangan lensa intraokular atau lensa buatan yang ditanamkan ke dalam mata untuk menggantikan lensa alami yang rusak atau kabur. Di sini gejala keratopati bullous aphakic meliputi 1. Penglihatan kabur atau berawan, 2. Rasa silau terhadap cahaya, 3. Nyeri pada mata, 4. Mata merah, 5. Penglihatan yang berbayang. Kemudian ada patofisiologi dari H59.0, yaitu yang pertama dimulai dari kehilangan lensa mata. Setelah lensa mata asli diangkat selama operasi katarak, tekanan intraokular berkurang, menyebabkan perubahan bentuk kornea dan mengganggu fungsi pompa endotelium. Kemudian dilanjutkan oleh perubahan aliran aqueous humor atau cairan bening yang mengisi ruang anterior mata setelah lensa mata diangkat. Aliran ini dapat terganggu sehingga terjadi penumpukan cairan di belakang kornea. Berikutnya dilanjut dengan edema kornea atau penumpukan cairan di belakang kornea yang menyebabkan pembengkakan pada lapisan stroma kornea. Dilanjutkan oleh penurunan ketajaman penglihatan, yaitu edema kornea dapat menyebabkan perubahan bentuk kornea dan gangguan refraksi sehingga menurunkan ketajaman penglihatan.